Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Firda Paputungan SPD, nomor induk mahasiswa 2590337. Saya adalah peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, jurusan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Manado. Hari ini, Jumat 18 Juli 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 1 Tibawa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Ya, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita selalu mengawali semua kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu, agar kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran sampai dengan akhir pembelajaran. Ya? Baik, langsung saja Ibu mau meminta tolong ketua kelas untuk dapat memandu doa bersama. Teman-teman siap berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. 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 Ya, terima kasih Abdal. Oke. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Tidak ada yang sakit? Tidak. Fisiknya tidak ada yang sakit hari ini? Tidak. Kondisi perasaannya hari ini seperti apa? Senang? Oke, baik. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan terus bertemu dan bertatap muka di sekolah ini dan melangsungkan pembelajaran di kelas dengan baik, ya. Oke, baik. Ibu mau melakukan presensi dulu ya. Sebelum kita lanjut, sekarang coba adik-adik lihat depan, lihat belakang, lihat samping kiri, lihat samping kanan. Adakah kursi yang kosong? Iya. Berarti semuanya hadir? Iya. Baik sekali. Kalau semuanya hadir, coba kita berdiri dulu. Kita mau menghormati jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita dan meninggalkan kita kemerdekaan, sehingga hari ini kita bisa menikmati apa yang telah mereka perjuangkan ya. Jadi sebagai bentuk penghormatan dan nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke? Tunggu sebentar. Coba Ibu mau minta tolong adik Indri untuk bisa memandu lagu di depan. Semuanya menyanyi ya? Ya. Sudah siap? Iya. Baik. Tunggu sebentar, ini loading ya. Oke, karena dia tidak bisa, ada kesalahan, kita menyanyi bersama saja ya. Ya. Baik. Indri, silakan dipandu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku,
tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, terima kasih. Silakan duduk kembali dan kembali ke tempat duduk adik Indri. Ya. Nah, masih semangat kalian? Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran, coba semuanya berdiri, kita lakukan ice breaking dulu. Ayo, kita mau ice breaking dulu supaya kalian fokus dan tidak terlalu tegang sebelum kalian akan masuk ke pembelajaran yang akan berpikir keras ya. Ya, oke. Sekarang kita akan melakukan ice breaking, namanya tepuk dangdingdung. Oke, sudah bisa kan semuanya? Ya. Kita lakukan dengan bersemangat ya. Oke. 1, 2, 3, tepuk dangdingdung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, nyat, aha aha, semangat. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu. Oke, selesai, berarti semuanya sudah peregangan, sudah siap dan sudah fokus untuk masuk ke materi pembelajaran. Sudah siap kan semuanya? Siap. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Ibu mau bertanya dulu nih. Ada yang masih ingat tidak dengan materi pembelajaran sebelumnya? Ada? Iya, coba. Saudara Zia ya? Tentang memahami konsep observasi, yaitu pengamatan terhadap suatu objek atau lingkungan dengan menggunakan panca indera dan persepsi. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk Zia. Nah, selain itu, ada lagi tidak yang masih ingat? Ya, coba adik Naldi. Itu tentang struktur rantai bahasaan teks laporan hasil observasi. Oke, mantap. Kasih tepuk tangannya untuk Naldi juga. Ya, berarti tidak hanya semangat dalam melakukan ice breaking, tetapi juga sangat semangat dalam mengingat materi sebelumnya ya, kelas 82 ini. Oke, sangat mantap ini kelas 82, luar biasa semangatnya. Nah, hari ini kita masih akan tetap berada pada materi yang sama, yaitu masih pada bab teks laporan hasil observasi. Tetapi kita akan naik tingkat atau kita akan masuk ke keterampilan yang lebih tinggi lagi daripada memahami. Kalau minggu kemarin kita hanya sampai pada tingkatan memahami, minggu ini kita bertemu untuk masuk pada tingkatan menulis. Ya, seperti yang kalian ketahui bahwa keterampilan menulis itu adalah keterampilan
yang memang harus dimiliki oleh setiap orang ya. Nah, karena materi kita hari ini adalah menulis teks deskripsi, inilah tujuan pembelajaran yang akan adik-adik capai hari ini. Ini ada 2 tujuan pembelajaran, ada nomor 1 dan nomor 2. Kenapa ada 2 nomor, Ibu? Iya, dia ada 2 nomor karena sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ibu sudah melakukan kegiatan observasi terhadap pemahaman awal kalian dulu ya. Sudah Ibu lakukan kan? Nah, itu adalah salah satu langkah dari penerapan pendekatan TAR, yaitu teaching at right level, memahami kemampuan siswa sesuai dengan tingkat levelnya. Oke? Jadi, setelah Ibu lakukan observasi di kelas 82 telah ada siswa yang masih rendah pemahamannya dan ada siswa yang sudah memiliki pemahaman yang tinggi. Sehingga Ibu membentuk 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu berisikan kelompok 1 dan kelompok 2. Sedangkan kelompok B berisikan kelompok 3 dan kelompok 4. Sesuaikan dengan pemberitahuan yang Ibu berikan di grup WhatsApp kita? Baik. Baik sekali. Kalau begitu, tujuan nomor 1 itu adalah tujuan yang akan dicapai oleh kelompok A. Yaitu, coba Saudari Zahwa dibaca. Peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi dengan struktur dan kebahasaan yang tepat. Oke, mohon maaf, ini Ibu tertukar ya. Jadi, yang nomor 2 yang akan dicapai oleh kelompok A. Coba Zahwa baca lagi. Peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi sederhana dengan struktur yang tepat. Oke, baik. Nah, sekarang yang tujuan nomor 1 itu akan dicapai oleh kelompok B. Atau kelompok 3 dan kelompok 4. Coba, Adik Jubair dibaca. Peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi dengan struktur dan kebahasaan yang tepat. Oke, mantap. Apa perbedaan yang akan dicapai? Apa perbedaan yang akan dicapai? Terletak di mana? Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, berarti sudah paham ya semuanya? Kalau kelompok A, kelompok 1 dan kelompok 2 itu fokus ke struktur. Kalau kelompok B itu akan fokus ke struktur dan juga kebahasaan. Oke, baik. Langsung saja kita akan masuk ke pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini apa sih, Ibu? Pertanyaan pemantik ini, adik-adik, adalah pertanyaan yang disediakan sebelum kita masuk ke materi pembelajaran. Untuk apa? Untuk membawa adik-adik berpikir kritis tentang hal yang akan kita pelajari. Nah, sebelum adik-adik mampu untuk menjawabnya, perhatikan tayangan berikut ini dengan baik. Ini dia. Perhatikan ya, diamati, disimak, jangan hanya dibaca dan dibiarkan seperti itu. Fokus, dicatat hal-hal pentingnya. Bisa dilihat kan? Menjangkau sampai di belakang? Oke, mudah dibaca tulisannya? Ya. Oke, dibaca dulu sebelum kita masuk pada contoh kerangkanya ya. Nah, ini dia contoh kerangka karangan teks laporan hasil observasi. Nah, ini dia. Perhatikan baik-baik apa saja yang harus ada di dalam teks laporan hasil observasi.
Oke, perhatikan dengan baik. Sudah? Oke, baik. Kalau begitu kita kembali ke pertanyaan pemantik tadi ya. Nah, ini dia pertanyaan pemantiknya. Ada dua, masih sama seperti tadi. Bagaimana? Dari tayangan tadi sudah ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Ada? Ya, oke. Kita beri kesempatan dulu ya. Mana yang mau duluan? Pertanyaan nomor 1 atau pertanyaan nomor 2? Oke, baik. Berurut ya. Nomor 1. Apakah kalian pernah menulis teks laporan hasil observasi adik-adik? Ya, silakan. Pernah Ibu, Iya, menulis apa? tentang teks laporan hasil observasi tentang bagaimana proses tumbuhan kacang hijau. Iya, wow, luar biasa ya. Ada teman kalian yang sudah sangat inisiatif mau mengetahui bagaimana pertumbuhan dari kacang hijau. Berarti Afdal menemukan banyak pengetahuan baru? Iya. Iya. Apakah tumbuhan kacang hijau itu masuk tumbuhan atau sayuran? Oke, katakanlah dia masuk tumbuhan. Kalau dia masuk tumbuhan, apakah perkembangannya Afdal berbeda dengan pertumbuhan manusia? Berbeda. Berbeda? Iya, oke. Bertepuk tangan dulu untuk adik Afdal. Oke. Sekarang, cuma Afdal yang pernah melakukan penulisan? Kalau begitu kita masuk pada pertanyaan pemantik yang nomor 2. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat mau menulis teks laporan hasil observasi? Tadi dia sudah ada di slide-slide sebelumnya. Kalau kalian benar-benar menyimak dan memahami, berarti kalian tahu jawabannya. Coba, ada yang tahu? Ya, silakan Indri. Yang pertama, pemilihan tema dan observasi. Yang kedua, mencatat hasil pengamatan secara detail. Yang ketiga, penyusunan mengenai diskusi umum, diskusi bagian, diskusi manfaat, dan kesimpulan. Lalu yang terakhir, mengembangkan kerangka-kerangka tersebut menjadi suatu laporan. Oke, baik sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ini sangat luar biasa. Kelas 82 ini adalah anak-anak yang penuh semangat tinggi dan juga berpikir kritis ya. Ya, oke. Dipertahankan, jangan sampai ada yang malas dalam belajar karena ini adalah perjalanan awal kalian untuk dapat meraih cita-cita kalian dan menjadi kebanggaan orang tua. Jadi tetap fokus dalam belajar dan tetap semangat untuk sekolah ya. Iya. Karena pertanyaan pemantiknya dan materinya sudah kita lihat dan kalian juga sudah mampu menjawabnya. Sekarang Ibu mau kalian berpasangan dengan kelompok yang sudah Ibu bagi di grup WhatsApp ya. Sudah ada kan? Ibu sudah berikan siapa saja yang masuk di dalam kelompok A dan siapa saja yang masuk ke dalam kelompok B. Nah, langsung saja silakan berpasangan dengan teman-teman kelompok kalian. Oke. Oke, sudah? Apakah semuanya sudah mendapatkan pasangannya? Oke, baik. Sekarang duduklah sesuai dengan kelompok kalian yang sudah Ibu bagi. Dan ini Ibu akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik. Di dalamnya ada soal atau ada pertanyaan dan juga petunjuk pengerjaan yang akan kalian lakukan. Jadi dibaca dulu dengan baik
Belum ada yang menyentuhnya ya. Ibu jelaskan dulu bagaimana cara mengerjakannya, baru kalian bisa mulai agar tidak bingung. Oke, baik. Perhatikan semuanya. Di dalam lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu bagikan itu, terdapat soal dan juga petunjuk pengerjaan. Biasakan sebelum melakukan apapun itu adalah membaca terlebih dahulu, sehingga kalian bisa tahu apa yang diminta dan bagaimana cara mengerjakannya. Baca dulu apa yang diminta di situ dan bagaimana cara mengerjakannya. Untuk kelompok A, kita fokus ke kelompok A dulu ya. Kelompok A, kelompok 1 dan kelompok 2. Di situ sudah ada objeknya kan? Ya. Sudah ada gambar di dalamnya. Perhatikan gambar apa yang kalian dapatkan dan silakan baca petunjuknya. Apa yang Ibu minta kalian lakukan terhadap objek yang ada di dalam LKPD itu. Oke? Kalian hanya akan fokus pada bagian struktur dari teks laporan hasil observasi itu. Jadi tidak usah membuat teks laporan hasil observasi yang mendalam, buatlah sederhana tetapi mencerminkan strukturnya ya. Oke, silakan bekerja kelompok A. Sedangkan untuk kelompok B, silakan kalian lihat apakah lembar kerja kalian ada gambarnya? Ya. Baik. Kenapa kalian tidak Ibu berikan gambar? Karena kalian akan memilih secara bebas objek, fenomena, ataupun kejadian yang kalian ingin amati dan kemudian ingin kalian laporkan dan susun menjadi teks laporan hasil observasi. Nah, kenapa kalian dibebaskan? Karena kalian setelah dilakukan asesmen awal, kalian memiliki pemahaman yang sudah cukup matang. Oke? Jadi silakan kalian buat, kalian cari dulu, kalian mau membuat laporan hasil observasi tentang objek apa. Dan silakan untuk menyusunnya. Oke, silakan bekerja di dalam kelompok masing-masing. Pastikan kalian menghargai pendapat teman kalian. Oke. Halo. Jangan terlalu ribut, hargai. Ada kelompok lain juga yang ingin bekerja. Diskusilah pelan dengan teman sekelompok dengan kalian. Jangan terlalu riuh karena mengganggu konsentrasi dari teman-teman kelompok lain. Baik? Ya. Silakan kalau ada kesulitan ataupun ada kebingungan di dalam soal yang disajikan, bisa langsung angkat tangan dan tanya ke Ibu. Jangan lupa tetap kondusif. Diskusi tapi tetap dalam keadaan kondusif ya. Menghargai teman-teman kelompok lain.
Yang ini apa nak? Ini tidak definisi ya. Iya, itu penutup atau kesimpulan. Yang ini tidak, nah ini kan sudah kan kalian langsung membuatnya, berarti tidak usah ada kerangkanya. Langsung saja, tapi dia kan ada strukturnya. Strukturnya kan ada 3. Deskripsi umum, deskripsi bagian. Ada di tadi? Kalian lihat, jadi tulis dulu deskripsi umum yang mana. Misalnya ini buah pisang, ini deskripsi umum. Deskripsi bagiannya apa, terus deskripsi manfaatnya apa, terus kesimpulannya apa. Jadi jangan bingung ya. Oke. Kerjakan nanti Bu Pandu, tidak apa-apa kelompok 1. Nah, itu kan. Jangan tegang supaya otot-ototnya tidak ini ya, kalau saat kalian berpikir. Iya, hasil pengamatannya itu dimulai dari deskripsi umumnya dulu, terus dia masuk ke deskripsi bagian, terus dia masuk ke deskripsi manfaat. Iya, ini kan deskripsi umumnya. Ini, terus ini seperti ini contohnya. Ya, itu deskripsi bagian. Tinggal kalian mencari deskripsi manfaatnya. Ini manfaatnya. Ini cuman kalian sudah menggabungkannya. Tapi ini sekarang kalian buat per struktur. Coba. Coba ya. Coba. Fokus ya. Jangan lupa anggota yang lain juga harus aktif supaya semua pendapat tercurahkan di dalam situ. Kebahasaannya jangan dilupakan ya. Bagaimana kelompok 1? Sudah bisa? Ya. Untuk dia punya. Iya, mantap. Nah, ini sudah sesuai strukturnya ya. Berarti ini kalian buat sesuai struktur. Ya. Coba mana yang belakangnya? Oh, yang ini tidak jadi. Yang ini. Iya, mantap. Nanti coba kalian baca-baca lagi supaya nanti kalau presentasinya sesuai dengan strukturnya ya. Ini nanti kalau begini ini kalian bisa naik tingkat ini pemahamannya. Jadi harus lebih mantap lagi ya. Ini kelompok 1 kalau masih kesusahan ini akan tetap tidak lulus dalam tujuan pembelajaran ini.
Ya. Karena pisang tidak memiliki batang pisang. Baru dek manfaat. Kalau ini ada ini. Tetap semangat. Setelah ini kita akan presentasi per kelompok ya. Ya. Oke. Jangan terdistraksi dulu, tetap fokus. Kalau ada yang kebingungan, tanya ke ibu ya. Jangan lupa saling diskusi dengan anggota kelompok. Sudah selesai kelompok 4? Baik. Kita tunggu dulu ya, masih ada 2 kelompok yang belum selesai. Masih kesusahan kelompok 1? Tidak terlalu susah. Ini oke, begini ya anak-anak. Ini tidak menjawab pertanyaan ini. Ini kan tidak ada tanda tanyanya ya. Berarti dia bukan pertanyaan. Iya. Kalau dia kalimat tanya, berarti dia diakhiri dengan tanda tanya. Nah, ini dia petunjuk pengerjaan saja. Jadi kelompok 1, ini anggota kelompoknya ini. Ibu minta, ini kan buah apa? Buah pisang. Nah, kalian yang ibu minta pertama, amati buah ini. Buah ini kan buah pisang. Yang kedua, lakukan pengamatan dengan teliti dan menyeluruh. Lakukan pengamatan terhadap pisang ini. Pisang ini warna kulitnya apa, bentuknya seperti apa, begitu. Terus kalian buat dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Ditulislah teks laporan hasil observasi kan ada struktur toh, strukturnya kan 4. Deskripsi, bagian, ini ibu bantu ya, karena memang kelompok kalian kelompok A itu butuh bimbingan guru ya. Dia itu ada deskripsi umum. Nah, deskripsi umum itu ini biasanya dia masuk ini buah pisang, definisi dari buah pisang. Buah pisang merupakan salah satu jenis buah yang kaya akan kandungan vitamin. Ini dia deskripsi umum. Itu dia, hanya kalian tidak tahu kalau itu dia deskripsi umum. Nah, sekarang kalian cari deskripsi bagiannya. Cari deskripsi manfaat. Deskripsi manfaatnya seperti apa? Manfaat dari buah pisang apa? Begitu anak-anak ya. Coba. Jadi coba kalian supaya kalian bisa mencapai tujuan pembelajarannya. Ayo. Tinggal kelompok kalian yang ditunggu ini. Kalian sudah? Sudah. Oke. Iya, masih sementara. Oke sayang.
Coba diskusikan dulu secara kelompok bagaimana nanti mau tampilnya. Oke, 5 menit lagi ya. Oke, dipercepat kelompok 1. Ya. Kita tunggu ya, karena ada teman-teman kalian di kelompok 1 yang masih sedikit kebingungan. Iya, seperti itu. Kamu sudah mendeskripsikannya itu, tidak seperti itu sayang. Jadi biasanya, itu deskripsi bagian ya? Oh iya, boleh. Ibu kira masih mau menulis deskripsi umum. Bisa jenis-jenisnya, jenis pisang apa saja, gitu. Nanti setiap kelompok paling lama presentasinya 5 menit ya. Itu paling lama. Jadi jangan terburu-buru. Ini. Coba Ibu lihat ini, dia punya ini. Ini dia punya dibuat seperti ini ya. Ini seperti ini biar dia lebih bagus. Jadi dia nanti akan jadi terlihat struktur dan kebahasaannya ya. Dah. Bisa kan? Bisa. Iya. Coba Ibu mau kasih contoh dulu itu nak ke kelompok 3. Soalnya mereka juga ini butuh. Coba ini kelompok 3 ini diperhatikan ini seperti ini yang dibuat kelompok 4. Nih. Jadi dia seperti ini ya. Oke? Ya. Baik sekali. Jadi kalian harus memaparkan struktur dan juga kebahasaannya. Sudah selesai kelompok 1? Oke. Nutrisi dan memiliki berbagai manfaat untuk manusia. Melancarkan apa buah pisang kalau dimakan? Melancarkan. Mantap. Itu. Seperti itu dia ya. Ya. Pokoknya Ibu mengambil objek yang paling dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Pisang kan selalu dijumpai kan? Ya. Nah, jadi pasti sedikit lebih banyak kalian lebih tahu tentang informasi buah pisang.
Bagaimana? Sudah kelompok 1? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah? Bagaimana? Sudah siap semuanya untuk melakukan presentasi? Oke. Ibu tanya lagi nih, tidak fokus tadi. Sudah siap semuanya mau presentasi? Oke, baik. Kita mau mulai dari kelompok mana? Kelompok A atau kelompok B? Kelompok A? Kelompok A yang paling siap, kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 atau 2? Oke, perhatikan. Masing-masing kelompok akan Ibu beri waktu maksimal atau paling lama 5 menit untuk setiap pemaparan. Jadi maksimalkan waktunya dan jangan lupa untuk memberikan jeda saat kalian memaparkan hasilnya ya. Perjelas bagian mana yang kalian dapatkan tentang struktur teks laporan yang kalian buat ya. Ya. Oke. Coba kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Silakan. Sambil kalian presentasi, Ibu akan sambil menilai ya. Oke, jangan gerasa gerusuk kalau sudah di depan. Biasanya kalau sudah di depan itu sudah siap. Oke, baik. Oke, langsung saja. Ini dia kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafwa Jumabatul Nafisi. Saya sebagai moderator dan di sebelah saya ada rekan saya yaitu Ivana Polio, dan ada Cis Alzair Kadir, lalu ada Bayu Kusuma dan juga ada Rifal Yasi. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang buah pisang. Yaitu yang pertama ada diskusi umum. Buah pisang merupakan salah satu jenis buah yang kaya akan kandungan vitamin dan mineral yang mudah didapatkan, sekaligus murah harganya. Sehingga buah ini sangat bermanfaat dijadikan makanan suplemen pelengkap makanan pokok keluarga. Selanjutnya ada deskripsi bagian. Kulitnya berwarna kuning, bentuknya panjang dan lonjong, dan dalamnya berwarna putih mempunyai banyak jenis. Manfaat kayak antarium, Jangan tegang, santai. vitamin C dan antioksidan yang baik untuk ginjal. Yang baik untuk jantung. Oke, coba tarik nafas dulu, Ces. Oke, jangan tegang. Ulangi dulu yang Ces punya, biar lebih didengar oleh ini. Kayak antarium, vitamin C dan antioksidan yang baik untuk jantung. Iya. Tidak apa, Nak. Kesalahan itu pasti milik manusia. Kalau kesempurnaan milik Allah ya kan? Iya. Yang penting sudah berani dulu. Ayo. Kesempurnaan juga membantu berat badan ideal. Oke, baik. Nah, kesimpulannya adalah buah pisang adalah buah yang kaya nutrisi dan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan dan menangkalkan diabetes. Sekian, terima kasih. Teman-teman, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada si aplaus. Oke, baik. Silakan kembali kelompok 1. Ini Ces sudah gugup ini. Siapa yang melihat Ces? Ada Ces? Yang melihat Ces ada? Oke. Jangan menertawakan teman yang sedang presentasi ya. Oke. Nanti kita dengarkan dulu semua presentasi kelompok. Di akhir akan Ibu berikan umpan balik ya. Oke. Langsung saja kelompok 2 silakan tampil ke depan. Dikondisikan dulu kalau masih mau tertawa, tarik nafas, buang lagi, tarik nafas. Oke. Kalau sudah siap, hadap ke depan, tidak ada lagi yang tertawa karena ini tidak lucu ya. Jadi apa dulu, biasakan diri untuk tampil di banyak orang. Ayo, sebelah lagi nak. Sana. Oke. Sudah siap kelompok 2? Ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai laporan teks hasil observasi, yaitu mengenai bunga anggrek bulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indri Wahe sebagai moderator dan beberapa rekan saya yaitu Jainul Arif Mabuni, Abdul Safidi, dan ini dan Sambil Limon. Kami akan melaporkan laporan hasil observasi yang berjudul bunga anggrek. Yang pertama yaitu adalah definisi umum. Anggrek bulan atau Phalaenopsis anguis adalah tanaman indah masuk tanaman. Kenapa? Oke. Tidak ada dulu yang tertawa. Ditetapkan sebagai ungkapan pesona Indonesia yang berasal dari jenis Phalaenopsis. Yang kedua yaitu adalah definisi bagian. Anggrek bulan merupakan jenis anggrek orkidea yang mempunyai ciri khas kelompok bunga yang lebar. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara dan dapat ditemukan di seluruh dunia, kecuali di benua Antartika. Anggrek bulan pertama ditemukan di Maluku dan termasuk tumbuhan epifit. Yaitu selanjutnya definisi manfaat yang akan banyak dibacakan oleh teman-teman. Anggrek bulan banyak dimanfaatkan untuk tanaman hias karena keindahannya. Anggrek bulan mudah dirawat dibandingkan dengan jenis seperti dahlia, melati, dan mawar. Anggrek bulan salah satu yang dapat hidup dengan tubuhnya dengan digantungkan. Selanjutnya penutup Dengan tubuhnya digantungkan mungkin. Atau? Oh, ya. Oke. Baik, lanjut. Dan yang terakhir yaitu penutup. Cara budidaya anggrek bulan termasuk mudah. Hanya dengan menyetek atau penyebaran biji, media yang digunakan dapat berupa arang, kayu, serabut kelapa, atau potongan batang, pohon, gunting, dan batu bata. Baik, itu hasil pemaparan dari kami. Mohon maaf bila kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, perhatikan untuk kelompok selanjutnya yang akan tampil. Usahakan pengendalian diri saat berada di depan ya. Tidak ada yang tertawa karena ini kalian akan memaparkan hasil kerja kalian. Jadi bersikaplah seprofesional mungkin. Oke, bertanggung jawab dengan tugas kalian. Langsung saja kita panggil kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B dan kelompok 3 ingin memaparkan hasil tulisan kami, yaitu teks laporan hasil observasi dengan judul Tari Saronde Gorontalo. Sebelumnya, perkenalkan, saya moderator, nama saya Muhammad Saleh, di sebelah saya Fitra Adelia Muhammad, di sebelahnya Sitiawati Usman, sebelahnya lagi Fitrianti Hiti, dan yang di ujung Muhammad Renali Pangke. Jadi untuk teks laporan hasil observasi yang kami buat itu terdiri dari 4 struktur utama, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan juga simpulan. Untuk deskripsi umum akan dibacakan oleh teman saya Fitra Adelia Muhammad, deskripsi bagian oleh Siti, deskripsi manfaat oleh Ria, dan simpulan untuk Nabi. Silakan. Tari Saronde adalah tarian adat Gorontalo yang penting dalam upacara pernikahan, khususnya saat malam resepsi. Tarian ini melambangkan prosesi penjemputan pengantin pria ke rumah pengantin wanita. Gerakannya anggun dan lembut, diiringi musik tradisional Gorontalo. Selanjutnya ada deskripsi bagian akan dibacakan oleh Sitiawati. Caranya berstruktur jelas, yaitu pembukaan yang lembut, gerakan dengan ayunan tangan luwes dan langkah kaki halus, serta penutup hormat. Penari menggunakan pakaian adat Gorontalo yang megah dan berwarna cerah. Selanjutnya deskripsi manfaat akan dibacakan oleh Tia. Saronde berfungsi sebagai penjaga identitas budaya Gorontalo dan memperkuat ikatan komunitas. Tarian ini juga menjadi daya tarik di wisata dan simbol doa bagi pasangan pengantin. Tari Saronde adalah bagian tak terpisahkan dari kebudayaan Gorontalo yang kaya nilai filosofis dan estetika. Tarian ini penting untuk pelestarian adat dan sebagai pengikat sosial, menjadikannya aset budaya yang harus dijaga. Dari teks tersebut kami memiliki sebuah analisis kebahasaan. Yang pertama, kami menggunakan kata yang padat dan diefisiensi kalimat. Yang kedua, kami memilih pilihan kata baku dan spesifik. Yang ketiga, kami menggunakan verba aksi yang kuat. Dan yang terakhir, kami menggunakan fakta yang terjadi di Provinsi Gorontalo itu sendiri. Baik, lebih kurangnya terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Baik, kita lanjutkan dulu untuk kelompok yang terakhir, baru kita akan masuk ke umpan balik. Langsung, kelompok 4 silakan, efisienkan waktu, maksimal 5 menit ya. Ya, ayo. Silakan, jangan lupa perkenalkan diri kalian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan membantu jalannya presentasi mengenai teks laporan hasil observasi. Oke. Perkenalkan, nama saya Fauzia Diperlambat ya. Planeta selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan beberapa rekan saya, Zubair Utina, Rizky Langgai, Muhammad Ferdianto Musa, dan di paling ujung Amira Silvana Dodi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks laporan hasil observasi. Tema yang kami ambil adalah binde bilikuta, salah satu makanan khas Gorontalo. Bagian pernyataan umum akan dibacakan oleh Zubair Utina. Pernyataan umumnya adalah binde bilikuta yang juga dikenal sebagai mie tiram adalah makanan khas daerah Gorontalo. Makanan ini berbahan dasar jagung manis
yang dipipil dan disiram kuah gurih. Deskripsi bagian akan dibacakan oleh Rifki Banggai. Bahan utama binde dirbuta adalah jagung manis segar yang direbus. Selain jagung, biasanya ditambahkan udang segar, ikan cakalang suwir, dan kelapa parut. Baik, bagian deskripsi manfaat akan dibacakan oleh Muhammad Febrianto. Selain lezat, binde dirbuta juga memiliki kandungan gizi yang baik. Jagung manis sebagai sumber karbohidrat. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Amira Silvana Doi. Binde dirbuta sebagai pemikiran merupakan salah satu kegiatan pemerintahan dengan berbekal. Makanan ini tidak hanya menawarkan pengalaman di para pembeli, tapi juga memiliki dari diri. Pelestarian binde dirbuta diharapkan dapat memperkaya ragam kuliner Indonesia dan memperkenalkan kekayaan budaya Gorontalo ke daerah lain. Setelah menganalisis, unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi kami adalah teks ini menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan yang berfungsi untuk menjelaskan fakta secara objektif. Contohnya pada kalimat binde dirbuta adalah makanan khas Gorontalo. Baiklah, sebelum presentasi saya tutup, jika ada perbedaan pendapat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala masukan dan saran akan kami terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, luar biasa sekali untuk keempat kelompok yang sudah berpartisipasi baik di dalam kelompok bahkan sampai dengan pemaparan hasil kerjanya. Kalian sangat luar biasa, hebat dan kreatif untuk menambah pengetahuan kita hari ini dan juga mengetahui apakah hasil kerja kalian sudah benar atau bukan benar ya, karena semuanya pasti benar. Sudah tepat atau belum, Ibu akan memberikan umpan balik satu persatu ke setiap kelompok ya, bisa? Ya. Nah, Ibu akan mulai dari kelompok 1 itu mengambil objek atau bukan mengambil. Ibu berikan objek buah pisang untuk diamati dan kemudian disusun menjadi teks laporan hasil observasi. Nah, kelompok 1 kalian sudah berhasil dan sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran hari ini sesuai yang tertulis di dalam LKPD, bahwa tujuan pembelajaran untuk kalian hari ini adalah supaya kalian mampu menulis teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur yang tepat. Tadi kalian sudah memaparkan ada deskripsi umum, deskripsi bagian, ada deskripsi manfaat, dan juga ada kesimpulannya. Dan itu sudah menandakan bahwa kelompok 1 sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu akan melakukan asesmen lagi untuk menilai kembali apakah kalian akan tetap berada di kelompok A atau akan berpindah ke kelompok B. Nah, untuk masukan saat presentasi adalah tadi kelompok 1 yang tertawa ya. Ya, jadi nanti untuk pengondisian diri, pengontrolan diri, bagaimana kita tampil di hadapan orang, bagaimana kita memberikan informasi kepada orang lain, itu harus dikuasai dengan baik, sehingga tidak ada lagi tertawa-tertawa, karena kalau tertawa tanpa sebab itu hanya orang gila ya. Jadi jangan biasakan untuk tertawa tanpa ada sebab. Oke, bisa menerima umpan balik ini kelompok 1? Bisa. Dicatat dan diperbaiki hasil analisisnya sesuai dengan yang Ibu katakan tadi ya. Selamat untuk kelompok 1 dan sekarang kita masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 hari ini Ibu berikan objek bunga anggrek. Bunga anggrek ya, tapi Ibu tidak menuliskan kalau ini adalah bunga anggrek bulan. Dan kelompok 2 berpikir kritis bahwa ini adalah bunga anggrek atau bunga anggrek jenis, dan akhirnya memutuskan mengambil bahwa ini adalah bunga anggrek bulan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa anggrek itu ada beberapa jenis, dan dari pembelajaran ini teman-teman jadi tahu kan bahwa ada yang namanya anggrek bulan. Ya. Jadi untuk kelompok 2 sudah sangat bagus. Kelompok 2 juga mampu dan
telah mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menuliskan teks laporan hasil observasi dengan struktur yang tepat berdasarkan objek yang sudah Ibu berikan. Kalian juga akan Ibu evaluasi lagi apakah akan masih berada di kelompok A atau akan berpindah ke kelompok B. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Tadi Ibu mengambil catatan penting untuk diberitahukan ke kelompok 2. Oke, kelompok yang lain tetap perhatikan ya. Kelompok 2 tadi ada 2 orang yang tidak berbicara. Ya, laki-lakinya tidak berbicara. Berarti tidak melakukan keaktifan di dalam kelompok. Ya, jadi nanti saat presentasi kita usahakan semua anggota kelompok mendapatkan bagiannya. Ya, jangan biarkan mereka berdiam diri. Baik? Ya, sekarang kita ke kelompok 3. Kelompok 3 dan kelompok 4 tentunya adalah kelompok yang memiliki kemampuan yang sudah tinggi ya, atau sudah memiliki kemampuan di atas lah dari kelompok A. Nah, sehingga hasil kerja kalian sangat Ibu apresiasi karena kalian memilih objek yang sangat dekat dan sangat erat dengan kehidupan kita, masyarakat Gorontalo tentunya. Tentunya kedua hal yang diamati oleh kelompok 3 dan kelompok 4 tadi memiliki banyak sekali manfaat untuk kita semua, khususnya kita sebagai orang Gorontalo. Tentunya kita harus melestarikan ya dan menjaga apa yang menjadi budaya dari menjadi identitas atau menjadi budaya dari daerah Gorontalo. Dinde Biluhuta itu adalah salah satu makanan khas ya. Sedangkan tarian Saronde juga merupakan tarian khas. Sehingga perlu untuk dilestarikan dan sangat penting untuk anak-anak sekolah, baik itu sekolah dasar, sekolah menengah, atau sekolah tinggi untuk mengetahui apa itu makanan khas Gorontalo dan apa tarian khas Gorontalo. Jangan sampai kita buta atau kita melek dengan yang namanya kebudayaan daerah sendiri tetapi sangat paham atau sangat fasih dengan budaya daerah orang lain. Jadi jangan pernah meninggalkan identitas dari daerah kita karena itulah yang menjadi identitas kita ya. Oke, baik? Ya, baik. Itulah umpan balik yang bisa Ibu berikan untuk kalian hari ini setelah melewati pembelajaran yang panjang tadi. Sekarang, sebelum kita masuk ke kegiatan penutup dan melakukan refleksi, sekarang coba teman-teman lihat Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Ini kalian akan membuat, karena tadi kan sudah membuat secara kelompok kan, berarti sudah ada dasarnya bahwa menyusun teks laporan hasil observasi ini seperti ini. Nah, kembali ke rumah untuk sebagai bahan evaluasi Ibu lagi, sebagai bahan untuk menilai kemampuan kalian lagi, Ibu mau kalian membuat teks laporan hasil observasi secara individu. Dan dibuatnya sekreatif mungkin seperti pada gambar ini ya, seperti pada video ini. Silakan kalian lihat. Baik, bagaimana? Bisa dilihat tadi semuanya? Ya, jadi tadi itu sama saja ya, sama seperti teks yang kalian hasilkan tadi. Hanya saja hasilnya atau outputnya, keluarannya dia buat sekreatif mungkin. Dia tulis pakai tangan di kertas, terus kertasnya dilipat-lipat dan ditempelkan dalam apa tadi itu? Ini ya, apa dulu namanya? Karton.
karton. Karton dibagi dua, dia menjadi seperti buku ya. Sehingga dia bisa menjadi lebih kreatif. Biasanya kan kalau dia hanya berbentuk teks seperti ini, orang-orang tidak mau membacanya kan? Atau kayak, saya bosan membacanya, ini apa? Iya kan? Nah, tapi kalau kalian menyajikan teks laporan hasil observasi kalian dalam bentuk yang sangat kreatif dan menarik seperti video tadi, maka orang-orang akan tertarik untuk membacanya. Bahkan bisa kita tempelkan pada mading sekolah. Ya, bisa? Oke. Nah, sudah selesai atau mau Ibu putar lagi? Satu kali lagi Ibu putar ya, biar paham ya. Oke. Lihat dan perhatikan baik-baik. Bagian judul di depan. Ini perhatikan, ada kotak kecil yang dia buat seperti popoji atau seperti lemari. Pernah melihat lemari? Ya. Terus ada tulisannya di situ, open. Nah, ketika dibuka, lihat apa yang terjadi. Ya. Kreatif kan? Sesuai dengan zaman kalian kan? Nah, jadi kalian kalau mau belajar dan tidak mau menulis, tidak mau yang seperti ini, bisa menyarankan ke guru-guru, Ibu, boleh tugasnya nanti dibuat seperti ini, Ibu bisa tugasnya dibuat seperti ini. Manfaatkan TikTok kalian ya, untuk mencari referensi-referensi yang menarik. Lihat. Ada dokumentasinya ya anak-anak. Coba lihat, ada dokumentasinya. Jadi benar-benar bisa dibuktikan bahwa kalian benar-benar melakukan pengamatan itu. Misalnya seperti teman kita tadi, Afdal ya. Dia melakukan pengamatan terhadap biji kacang hijau. Nah, Afdal, kalau ibu-ibu percaya ya, dan teman-teman lain juga. Cuman kalau kita bawakan di forum yang lebih besar dari ini, bisa jadi orang akan berpikir, tidak benar ini atau tidak betul ini. Jadi kalau kita punya buktinya, punya dokumentasinya saat dia tumbuh, terus Afdal ada di pinggir, ya kan? Bisa dibuktikan. Jadi harus lebih kreatif, lebih berpikir kritis dalam menyajikan tugas-tugas ya. Bisa? Oke, bisa? Nah, baik. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Ya. Kita sudah selesai tadi menerima materi bagaimana menulis teks laporan hasil observasi dengan baik. Kalian juga sudah melakukan penulisan teks laporan hasil observasi dengan baik, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau kita menyimpulkan apa sih yang kita pelajari hari ini? Bisa? Bisa? Ya, oke. Kalau begitu, kira-kira dari pagi tadi sampai dengan 2 jam kita bertemu hari ini, apa yang teman-teman pelajari hari ini? Ya, coba silakan Afdal. Ada banyak Ibu, salah satunya itu kami bisa belajar bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi dengan baik dan benar sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Oke, baik sekali. Itu dia salah satu yang kita pelajari hari ini menurut teman kita Afdal, bahwa kita menemukan pengetahuan baru tentang bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi dengan baik, yaitu dengan memperhatikan struktur dan juga aspek kebahasaannya. Oke. Sekarang, coba ada lagi yang lain? Dari pembelajaran ini saya mendapatkan informasi
mengenai buah pisang atau manfaatnya. Begitu pula dengan bunga anggrek dengan tarian Gorontalo yaitu tarian Saronde dan makan khas Gorontalo yaitu Kunde Yogyakarta. Dari berbagai ini saya mendapatkan info mengenai bagaimana itu tarian Saronde, bagaimana itu makan Yogyakarta dan dari mana asalnya. Itu yang saya dapatkan. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke. Baik sekali ya. Itulah pemikiran-pemikiran mendalam dari teman-teman kita hari ini, adik-adik kelas 82. Ibu sangat mengapresiasi kalian. Sekarang Ibu mau tanya dulu, tadi dari paparan materi yang Ibu berikan, ada yang masih ingat tidak? Apa yang di dalam slide-slide-nya? Tentang apa? Adik Indri masih ingat? Ya, apa? Iya, benar sekali. Ada yang masih ingat apa saja langkahnya? Ada 3 ya? Iya, coba Zainun. Pertama pengamatan, yang kedua adalah penyusunan, yang ketiga penulisan. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu untuk adik Indri dan Zainun. Jadi, itulah yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana langkah-langkah menulis teks laporan hasil observasi yang baik dan benar, yaitu yang pertama tentunya kita harus mengikuti langkah kerjanya. Langkah kerjanya apa saja? Seperti tadi yang sudah kita lakukan. Melakukan pengamatan dulu, melakukan penyusunan, dan yang terakhir melakukan penulisan. Nah, di bagian penulisan, kita perlu memperhatikan struktur dan juga kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Bisa paham sampai di sini? Bisa. Berarti pembelajaran kita tentang bab teks laporan hasil observasi, baik itu dari pertemuan awal kita tentang pengertian, tentang bagaimana menemukan informasi dalam teks, tentang struktur, tentang kebahasaan, dan hari ini kita sampai pada puncaknya yaitu melakukan penulisan. Nah, adik-adik, Ibu mau kita melakukan refleksi pembelajaran dulu supaya kita bisa mengetahui apa yang kalian mau dan bagaimana Ibu bisa menyiapkan kebutuhan belajar yang kalian inginkan. Jadi Ibu mau tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang. Apakah kalian bersemangat? Atau kalian merasa jenuh, bosan? Tidak. Benar. Apakah pembelajaran bahasa Indonesia membosankan? Tidak. Lelah menulis? Tidak. Biasanya kalau suaranya sangat besar berarti itu kebalikannya. Oke, baik. Tidak ya? Kalau begitu, Ibu akan jadikan ini bahan refleksi ya. Nanti supaya Ibu bisa menyiapkan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk kalian di pertemuan berikutnya. Ibu mau coba sekarang setiap kelompok menggambar 5 emoticon sesuai dengan nama yang kalian tulis di kelompok ya. Jadi misalnya nomor 1 itu kan Afdal. Jadi dibuat dulu yang pertama itu Afdal punya, yang kedua Tia punya, dan selanjutnya. Digambar dengan sungguh-sungguh anak-anak. Kasih besar. Oke, 2 menit ya untuk menggambarnya. Ayo. Iya. Kalau sudah full, tidak apa, gambarlah masing-masing di kertas kalian. Ayo. Kalau sudah full LKPD-nya, boleh digambar masing-masing. Nanti ditulis nama gambarnya ya. Ayo. Jangan digambar asal-asalan. Usahakan gambarnya bisa Ibu lihat ya.
Oke, baik. Ayo, sudah selesai? Ayo dipercepat. Ayo, ini adalah part paling seru di akhir pembelajaran ya. Mohon maaf, dia terputar lagi. Tidak apa ya, karena sudah di akhir pembelajaran. Oke, ayo dipercepat. Hitungan 3, kita angkat semuanya bersama-sama ya. Ayo. Oke, sembari adik-adik membuat gambarnya, telinganya di sini ya. Telinganya di sini sambil menggambar, Ibu sambil menunggu. Ibu akan informasikan pembelajaran kita berikutnya. Kita akan masuk pada teks, iklan, slogan, dan poster. Jadi, untuk pertemuan minggu berikutnya, teman-teman atau adik-adik, silahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang apa sih teks iklan, apa itu slogan, dan apa itu poster. Silakan cari sebanyak-banyaknya, terserah mau cari di mana. Manfaatkan sosial media yang ada untuk mencari informasi tentang iklan, slogan, dan juga poster. Temukan ketiga perbedaan dari yang Ibu sebutkan tadi ya. Dan kita akan membahasnya bersama di pertemuan berikut. Oke, sudah siap? Ya. Baik, sudah selesai gambarnya? Oke. Hitungan ketiga, semuanya serentak mengangkat ke atas ya. Hadapkan ke Ibu. Oke? Setelah Ibu berikan aba-aba untuk balik, dibalikan ya. Oke. C, sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekarang, tahan. Sekarang kertasnya dibalik hadap ke belakang. Oke, sudah? Oke, hello. Oke, tidak ada yang ribut. Oke, sudah. Semuanya simpan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, bagaimana kalau kita ice breaking dulu terakhir? Ya. Oke, coba semuanya berdiri. Oke. Ice breakingnya sudah tahu kan semua? Ya. Ice breakingnya tepuk cinta. Oke. Kita akan mulai dalam hitungan ketiga. Energik ya. 1, 2, 3. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta ibu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, semuanya sudah bagus sekali ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran Ibu dari awal sampai dengan akhir. Sudah memberikan cinta kalian juga hari ini. Terima kasih untuk cinta kecil, cinta sedang, dan juga cinta besarnya. Terima kasih Ibu juga mau kasih kalian cinta kecil, cinta sedang, dan juga cinta besar. Oke. Nah, adik-adik, segala kesalahan, kehilafan pembelajaran hari ini adalah milik Ibu dan juga milik kita, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi yang baik kita ambil dan yang tidak baik kita sisihkan ya. Jadi ambil yang baik untuk pembelajaran kalian sehari-hari dan jangan ambil yang tidak baik. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita akan tutup dengan berdoa bersama. Nah, sikap berdoanya tentu kita harus dalam keadaan yang baik. Silakan.
Coba sebelum berdoa dibereskan dulu mejanya supaya bisa lebih fokus berdoanya, lebih khusyuk. Ya. Disimpan dulu semuanya. Sudah dalam keadaan siap? Oke, baik. Silahkan ketua kelas untuk dapat memimpin doa bersama. Teman-teman, sebelum kembali ke rumah, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahi wa la haula Allahi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. wa la quwwata illa billahil azim. Amin. Amin. Alhamdulillah. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Oke, Ibu permisi ya.